Halo guys, di video kali ini saya bakal ngasih rekomendasi tentang novel bergenre komedi. Romansa juga sih. Nah, novel ini recommended banget buat kalian yang pengen lagi ngilangin stres, pengen agak lentur otot urat kepalanya supaya nggak tegang lagi. Ini recommended banget. Kebalik. Ini judulnya The Bad Credit Sang Cheng Doyo. Novel ini menceritakan tentang aki-aki yang berumur 80 tahun bernama Kakek Pujakusuma yang naksir sama anak kosnya sendiri bernama Asti. Nah, si Asti ini padahal punya cowok, cuma cowoknya tuh kaku. Bedanya sama Kakek Pujakusuma ini, dia orangnya humoris banget gitu. Saya bacakan sinopsisnya ya. Neng, bolehkah aku isi hatimu? Kujadikan kamu asa dalam hidupku. Ini kata Kakak Pujakusuma ya. Neng, semoga suatu saat nanti aku bisa menjadi imam bagi kamu dan anak-anak kita agar terhindar dari api neraca. Terus si Asti tuh ngejawab, itu neraka woi, ampun dah beneran kiaki tepung crispy. Pasti nyontek Google. Nggak salah lagi, udah hampir punah aja masih ngebucin. Heran. Gombalan Kakek Pujakusuma datang lagi nih. Nenek-nenek udah pikun, kalau bengong matanya belok. Kalau sampai kapanpun kita tetap cinta sama lo. Dasar. Ngomong-ngomong soal bucin alias budak cinta, kamu termasuk pelaku atau korban? Menurutmu bagaimana jika si pelaku adalah makhluk sebelum masanya? Udah tua banget guys. Nyatanya, ketampanan, kecerdasan, dan kemapanan tidaklah cukup bagi seorang wanita. Dia butuh digombali juga. Ya emang cewek kayak gitu sih. Pujakusuma, kiaki kemasan expired membuktikan itu. Rahel, si gadis absurd, penyuka roti bakar setrika, punya penangkalnya. Dan Kang Asep JavaScript, OB nangisan, member komunitas sobat ambiar, memilih tetap pada jalan yang lurus. Jika aki-aki semakin di depan, yang gagah harap kerjasamanya. Pintu exit ada di badan pesawat sebelah kiri. Nah, ini bener recommended banget. Ceritanya tuh konyol abis. Saya waktu itu lagi ada sedikit masalah ya. Akhirnya saya memutuskan buat baca novel ini. Dan alhamdulillah setelah beberapa lembar saya baca, rasanya tuh lebih ringan kepala saya. Terus krik-krik. Nah, akhirnya selera humor saya tuh meningkat lagi. Jadi saya bisa ketawa lagi dengan hal-hal yang konyol, padahal itu konyolnya ringan banget gitu. Pokoknya saya recommended banget ini. Selain itu kalian bisa dapetin ilmu tentang perbankan ya. Jadi ini aki-aki ini orangnya kaya raya. Dia deposit utama gitu kan di salah satu bank. Dan saya sempat gini, kayak gitu ya, ternyata orang kaya-kaya itu mengelola keuangannya. Keren juga sih ya. Pantas kita tuh sering kayak lihat orang yang kaya tapi kayak nggak kerja gitu, cuma kayak duduk-duduk doang. Dan ternyata memang itu benar gitu. Dan mereka punya caranya masing-masing. Saya recommended banget buat kalian, apalagi buat kalian yang LDR-an. Ini menceritakan ada Asti sama Dirga. Mereka udah pacaran selama beberapa tahun. Tapi ya gitu guys, ngambang dan itu sakit. Nah, tapi di sini kalian tetap bakalan dapat kekonyolannya. Kalian juga tetap bakalan dapat quote-quote bijak dari si Rahel, gadis absurd, penyuka roti bakar setrika. Aduh, hati saya Asti nih ya. Rotinya, roti bakarnya cangcut. Selanjutnya yang recommended itu yang judulnya Santri Be Happy. Ini menceritakan konyolan tentang Nanda dan Odi. Mereka tinggal di pesantren tapi tingkahnya ya Allah, mereka suka
kalau buat si Nanda ya itu kecil, nggak masalah gitu 50.000 daripada dia gosok. Saya bacain sinopsisnya ya. Santri Be Happy. Pergaulan remaja zaman now membuat Nanda Ayu Putri miris. Pesantren menjadi belahan ketika lulus SMP. Sahabatnya Oyi memilih mondok bersama. Kehidupan pesantren membuat mereka berdua sempat terkejut. Nanda yang terlahir dari keluarga kaya terpaksa harus mengikuti aturan pesantren. Guys, kalau di pesantren itu kalian makan ada jatah. Tidak aja pakai tangan. Bersihin WC, bersihin kamar, semuanya kerja bakti lah. Tapi bagus sih. Sifat usil kedua sahabat itu membuat mereka kena takziran. Tidak disangka saat menjalani takziran, mereka masuk dalam goresan takdir putra dalam. Berbagai kekonyolan mewarnai perjalanan mereka mencari jati diri. Gus Atta dan Gus Ikhya harus mengurus dada menghadapi pula santri sengklek. Nah, si Nanda sama si Oyi ini dapat julukan santri sengklek. Apakah Nanda dan Oyi bisa berubah? Apakah pendidikan pesantren bisa merasuk dalam hati mereka? Bagaimana juga dengan Gus Atta dan Gus Ikhya yang selalu mereka jahili? Semuanya hanya ada dalam novel istimewa ini, Santri Be Happy. Nah, jadi buat kalian, saya ngasih rekomendasi banget buat novel ini. Ini buat anak SMP, SMA, udah menikah, aman. Ini insya Allah aman juga sih, cuma bagusnya mungkin yang udah SMA kali ya. Oke, sekian dari saya buat novel recommended hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.